Pernah gak sih lu ngerasa hidup lu itu bukan untuk diri lu sendiri? Semua keputusan diatur, semua pilihan ditentukan. Dan yang paling parahnya lagi, orang yang lu cintai justru orang yang jadi paling asing dalam hidup lu. Oke, welcome back to my channel. Bareng gua di sini. Jadi kali ini gua mau bawain cerita. Ada salah satu teman lama gua yang kirimin gua cerita. Setelah gua baca ceritanya tuh memang sedih banget. Jadi ini dia ceritanya. Sebut aja namanya Ardi. Gua samarin namanya sesuai requestan dia. Oke. Ini dia cerita si Ardi. Jadi si Ardi ini dijodohin sama kedua orang tuanya. Dengan terpaksa, dengan berat hati, si Ardi mengikuti apa kemauan orang tuanya. Awalnya si Ardi ini nolak keras, nolak kemauan orang tuanya. Karena si Ardi ini sudah mempunyai pasangan yang bernama Lia. Aldi dijodohkan dengan perempuan yang bernama Sera. Awalnya si Ardi pikir pernikahan itu kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi ternyata justru menyimpan rahasia yang mengubah segala hidupnya. Si Ardi ini memang sudah menyiapkan rencana untuk pernikahan mereka bersama si Lia. Memang kan si Ardi ini sudah punya pasangan pilihannya diri dia sendiri, yaitu Lia. Jadi semua yang sudah direncanakan si Ardi untuk menikahi Lia hancur, gagal semuanya dikarenakan tiba-tiba ayah si Ardi sakit parah. Nah, ayah si Ardi ini punya salah satu bisnis yang lumayan lah ya, lumayan besar dan berjalan. Bapaknya si Ardi ini menjodohkan si Ardi sama si Sera, yaitu anak dari rekan bisnis bapaknya. Jadi syarat satu-satunya untuk bisnis bapaknya bisa bertahan, si Ardi ini harus dijodohkan sama anak dari rekan bisnis bapaknya, yaitu si Sera. Gue pikir ternyata di zaman sekarang masih ada aja ya yang jodoh menjodohkan demi keluarga besar. Tapi ya sudahlah, kita lanjut cerita si Ardi. Si Ardi ini nggak punya pilihan lagi. Jadi si Ardi ya udahlah nurut aja sama orang tuanya untuk menikah sama si Sera. Bahkan si Ardi ini nggak kenal sama sekali sama si Sera ini ya. Walaupun anak dari rekan bisnis bapaknya, tapi si Ardi sama sekali tidak mengenali si Sera. Menikahlah si Ardi dengan si Sera. Hidup bersama orang asing. Di hari pertama pernikahan tidak ada kebahagiaan, tidak ada senyuman. Lu semua bisa bayangin lah kalau posisi kita nih nikah sama orang asing yang gak kita kenal, dijodohin lah kayak gitu. Gimana perasaan lu semua? Coba lu komen di bawah. Mungkin cerita ini ada yang mirip-mirip sama lu. Si Sera ini orangnya pendiam banget. Lu bisa bayangin hidup dalam satu rumah dengan orang yang pendiam. Ya cuman diem-dieman doang di dalam satu rumah. Lu bayangin si Ardi sama si Sera ini walaupun sudah nikah, jadi mereka itu tidurnya ya masing-masing, nggak kayak pasangan suami istri lah gitu. Jadi mereka ini masing-masing hidup satu rumah, tapi mereka tidur masing-masing kayak pisah ranjang ya kan gitu kali ya, kayak pisah ranjang lah gitu. Jadi hidup mereka, tidur mereka di dalam satu rumah itu masing-masing. Hari demi hari berlalu, jadi si Ardi ini kadang suka sengaja dia pulang kerja, dia sengaja lah dilama-lamain pulangnya. Bahkan si Ardi ini kadang dia sengaja nggak pulang. Tapi yang anehnya si Sera ini nggak pernah marah sama si Ardi jika si Ardi nggak pulang ke rumahnya. Si Sera ini nggak pernah nanya kenapa kamu nggak pulang atau kemana gitu kan. Jadi si Sera ini intinya dia nggak pernah nanya si Ardi. Intinya mereka nikah diam-diaman. Bahkan si Sera ini nggak pernah nuntut apapun. Pikir si Ardi nih, mungkin memang si Sera ini sudah siap diperlakukan apapun. Si Ardi ini malah jadi tambah kesel lihat si Sera yang karakter dan perilakunya ya seperti itu. Sampai suatu hari si Ardi ini menyadari ada sesuatu hal kejanggalan
Jadi si Ardi ini melihat atau menyadari si Sera ini sering keluar malam tanpa sepengetahuan si Ardi, bahkan orang lain ataupun keluarga sama sekali. Ya walaupun sebenarnya si Ardi ini lihat si Sera suka keluar malam tanpa sepengetahuannya itu biasa aja, karena bagi si Ardi ya si Sera itu bukan seseorang atau perempuan yang dia cintai ya kan, karena kan dia dijodohkan. Si Ardi sama sekali nggak peduli. Akan tetapi si Ardi ini jadi lama kelamaan sering lihat si Sera keluar malam itu jadi penasaran. Suatu hari si Ardi ini saking penasarannya, diikutinlah si Sera ini. Perginya itu kemana sih malam-malam? Nah, si Ardi ini melihat sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sama sekali. Jadi guys, si Sera ini ternyata pergi ke rumah sakit. Jadi memang si Ardi ini kan sudah penasaran banget sama si Sera. Lanjutlah sama si Ardi ini diikutin sampai ke dalam rumah sakit. Dan betapa kagetnya si Ardi, si Sera ke rumah sakit bukan sebagai pasien biasa. Dia masuk ke ruangan kemoterapi. Lu pada tahu lah ya, ruangan kemoterapi itu untuk apa. Jadi si Ardi ini luar biasa kagetnya. Lanjutlah si Ardi nunggu sembunyi lah ya kan, biar gak ketahuan si Sera. Dia nunggu di luar tanpa pengetahuan si Sera. Begitu si Sera keluar, si Ardi ini untuk pertama kalinya ngelihat si Sera, tubuhnya lemas, gemetar, dan hampir jatuh sendirian tanpa siapapun di rumah sakit. Si Ardi pulanglah ke rumah. Sepanjang jalan, bahkan sampai rumah pun dia tidak bisa tidur sama sekali, karena berkutik dengan pikirannya, berpikir ada apa dengan si Sera. Jadi si Ardi ini ya walaupun dia nggak peduli sama si Sera, tapi kan setelah ngelihat seperti itu dia ke rumah sakit lalu masuk ruang kemoterapi, kan jadi berpikir, jadi bukan peduli maksudnya ya, jadi penasaran lah ya sama si Sera ini. Si Ardi jadi penasaran. Si Ardi mutusin memberanikan diri untuk membuka lemari pribadinya si Sera di dalam kamar. Jadi apa yang ditemukan si Ardi di dalam lemari si Sera yaitu map coklat. Jadi ya si Ardi ini hampir nggak percaya sebuah map coklat itu hasil pemeriksaan medis. Begitu kagetnya si Ardi pas baca isi mapnya, tertuliskan kanker stadium akhir. Dunia serasa berhenti. Jadi si Ardi ini gemetar lah gitu, kaget sekaget-kagetnya. Jadi pikir si Ardi, oh masuk akal juga, si Sera ternyata selama ini diam, ada yang ditutup-tutupin dari dalam dirinya. Jadinya masuk akal juga guys, kenapa si Sera ini selama pernikahannya bareng si Ardi, si Sera ini diam dan tidak pernah marah, bahkan tidak pernah menuntut apapun dari si Ardi. Mungkin ya pikir si Ardi, si Sera kenapa diam selama ini, ya si Sera berpikir mungkin ya waktunya nggak banyak. Yang lebih kagetnya lagi, si Ardi ini nemu terselip di dalam map itu secercah surat. Dibacalah surat tersebut sama si Ardi. Dan yang lebih kagetnya lagi, isi suratnya itu untuk Ardi. Ini dia guys, isi surat dari si Sera ya. Isi suratnya ya. Maaf, aku tidak bisa jadi istri yang baik. Aku tahu kamu tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Tapi aku hanya ingin setidaknya di sisa waktu aku bisa merasakan ada seseorang yang bisa aku panggil suami. Nah, terjadilah di situ si Ardi menangis untuk pertama kalinya. Jadi si Ardi ini merasa sedih banget, walaupun si Sera ini bukan perempuan yang dia cintai, tapi setelah baca isi surat si Sera sangat menyentuh hati si Ardi.
Jadi si Ardi ini merasa dia menjadi orang yang paling jahat di dunia. Sejak hari itu juga si Ardi ini berubah total. Dia pulang lebih awal, bahkan lebih cepat, mengutamakan si Sera. Disitulah si Ardi mulai merhatiin si Sera. Dia lebih merhatiin si Sera. Nah jadi guys, si Sera ini diam-diam dia suka masakin si Ardi, walaupun tangan si Sera ini sudah mulai gemetar. Plot twistnya guys, disitulah si Ardi baru merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya ke si Sera. Yang tadinya ia sama sekali nggak peduli sama si Sera karena dijodohkan ya kan. Dia si Ardi ini kan memang sudah merencanakan pernikahannya dengan si Lia. Jadi memang si Ardi ini gak suka sama si Sera. Tapi semenjak kejadian itu si Ardi mulailah tumbuh timbul dari hatinya mencintai si Sera. Di kala rumahnya terasa ada kebahagiaan, ada senyuman. Di suatu pagi si Sera tidak bangun kembali. Ternyata memang Tuhan itu punya rencana. Dari rencana-rencana kita, Tuhan lebih tahu rencana yang terbaik untuk kita semua guys. Sera tidak bangun, dia pergi dengan tenang. Jadi intinya si Ardi ini menyesal banget, sangat-sangat amat menyesal. Karena si Ardi ini belum sempat menyatakan bahwa dia mencintai Sera. Kita baru akan sadar arti seseorang setelah orang itu pergi. Dan kadang orang yang tidak kita pilih sama sekali dalam kehidupan kita, justru orang yang tidak kita pilih sama sekali itulah orang yang mencintai kita dengan tulus. Kalau cerita si Ardi ini ada di posisi lu pada, lu bakal ngapain? Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau lu suka dengan cerita dan video gua kali ini, tulis di kolom komentar, like dan subscribe. Nah, kalau lu penasaran, nanti bisa gua lanjut di part 2-nya cerita si Ardi. Nah itu dia guys ceritanya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau lu suka dengan video dan ceritanya, like dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya.